baik dan sehat. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Kesya dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, hari ini ada yang berbeda karena Kakak Ki juga hari ini memakai baju cele atau baju khas dari Maluku. Adik-adik, kira-kira ada apa ya? Nah, hari ini tanggal 6 September kita memperingati hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun. Wah, adik-adik, ternyata gereja kita sudah cukup tua juga ya. Maka itu, mari kita bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Dengan kita semua berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekali lagi kita puji nama Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal
Adik-adik dan semuanya, mari kita mau berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur juga dan berterima kasih untuk usia yang baru yang Tuhan berikan bagi Gereja Protestan Maluku yang berusia 85 tahun. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan mau memberkati ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya, agar biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami dapatkan dalam ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dan semua yang di rumah, mari kita siapkan Alkitab kita. Dan hari ini pembacaan kita terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dari Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengar cerita dari materi hari ini. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk pergi memberitakan Injil, untuk membaptis orang-orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang terutama bisa mengajarkan mereka untuk berbuat hal yang baik yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka saat ini Kakak Ki akan menceritakan tentang seorang Rasul Maluku atau orang yang memberitakan Injil di Maluku. Nah, di mana adik-adik ia juga pergi memberitakan Injil, dia membaptis orang, dan dia mengajarkan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik mau tahu siapa itu? Dia adalah Joseph Kam. Nah, sebelum Kakak Ki lanjut untuk menceritakan bagaimana Joseph Kam memberitakan Injil di Maluku, nah adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, supaya bisa dengar Kakak Ki pun cerita dari awal sampai selesai. Oke adik-adik, mari kita lanjut. Adik-adik, Joseph Kam ini ia lahir pada bulan September 1769. Wah, sudah cukup lama adik-adik. Kakak Ki dan juga adik-adik pasti belum lahir. Nah adik-adik, Joseph Kam ini dia adalah orang Belanda, tetapi dia juga memiliki keturunan dari Swiss. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang juga adalah pendeta, dan dia memiliki 3 orang adik perempuan. Adik-adik, sebelum Joseph Kam menjadi seorang pendeta atau penginjil, terlebih dahulu Joseph Kam harus mengikuti pendidikan teologi, yaitu pendidikan untuk menjadi seorang pendeta. Nah, adik-adik, Joseph Kam mengikuti pendidikan teologi pada tahun 1811 di Belanda, tepatnya di kota Rotterdam. Selesai mengikuti pendidikan di Belanda, adik-adik, ia kemudian melanjutkan lagi pendidikan teologinya di London, Inggris pada tahun 1812. Nah adik-adik, setelah pendidikan teologinya sudah selesai, pada tanggal 16 Agustus 1813, Joseph Kam ditabiskan menjadi seorang pendeta di Inggris. Nah adik-adik, setelah Joseph Kam menjadi pendeta, ia kemudian pergi memberitakan Injil di Indonesia.
Adik-adik, perjalanan Yosef Kam untuk memberitakan Injil di Indonesia tidak sama seperti sekarang, di mana kita hanya naik pesawat kemudian bisa tiba secepat mungkin. Tetapi pada waktu dulu belum ada pesawat, Yosef Kam masih pergi memberitakan Injil menggunakan kapal. Nah, adik-adik, ia berlayar selama 4 bulan. Wah, cukup lama juga ya adik-adik. Nah, setelah 4 bulan berlayar, maka Yosef Kam tibalah di Indonesia. Adik-adik, mula-mula Yosef Kam tiba di Anyer di Jawa Barat. Selanjutnya Yosef Kam pergi juga ke Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Di sana adik-adik ia mulai melakukan ibadah-ibadah. Nah adik-adik, setelah dari Batavia atau Jakarta, Yosef Kam ditunjuk juga untuk pergi memberitakan Injil di Maluku. Dan perjalanannya untuk memberitakan Injil di Maluku adik-adik memerlukan waktu selama 1 bulan. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1815, Yosef Kam tiba di Maluku, tepatnya di Ambon. 2 hari setelahnya adik-adik, pada tanggal 5 Maret 1815, Yosef Kam melakukan ibadah untuk pertama kalinya di Ambon. Dan pada tanggal 26 Maret 1815, Yosef Kam memimpin ibadah perjamuan kudus di Ambon untuk pertama kalinya. Adik-adik, setelah 1 bulan ia ada di Ambon, akhirnya ia menikah dengan seorang perempuan Indo-Belanda dan mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Salah satunya adik-adik dia meninggal, tetapi yang masih hidup bernama Joseph Karel yang pada akhirnya dia akan menjadi pendeta mengikuti Yosef Kam. Nah adik-adik, Yosef Kam juga masih tinggal lebih lama lagi di Ambon, yaitu selama 10 bulan Yosef Kam sudah membaptis 7.553 orang. Wah adik-adik, sangat banyak dan mereka semua percaya kepada Yesus Kristus. Tapi adik-adik, Yosef Kam tidak hanya memberitakan Injil di Ambon saja, dia juga pergi memberitakan Injil di berbagai tempat di Maluku, seperti di Saparua, di Pulau Lease, kemudian juga ia memberitakan Injil di Pulau Seram, di Maluku Tenggara seperti di Aru, Kei, dan Larat. Nah adik-adik, ada yang berasal dari tempat-tempat tersebut yang sudah Kakak Keisha katakan? Pasti salah satu dari adik-adik di rumah ada yang berasal dari sana. Nah adik-adik, pada tahun 1833 dalam perjalanannya dari Maluku Tenggara, Yosef Kam ia mengalami sakit dan ia meninggal pada Desember 1833 dan ia dikuburkan di belakang Soya di samping gedung gereja Yosef Kam, Kota Ambon. Jadi adik-adik, itulah cerita dari Yosef Kam yang adalah Bapak Rasul dari Maluku. Nah adik-adik, walaupun saat ini Yosef Kam sudah tidak ada lagi, dia sudah meninggal, tetapi ia sangat berjasa dalam pemberitaan Injil, terkhususnya di Maluku. Nah adik-adik, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tetap memberitakan Injil. Lewat perkataan kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan berkat juga bagi orang lain. Kita tidak boleh berbohong atau mengeluarkan kata-kata kotor. Kita juga bisa memberitakan Injil lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, yaitu kita melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus suka, supaya kita juga bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang. Nah adik-adik, mari untuk merespons materi kita menyanyi bersama lagu Api Injil. Nah biarlah api Injil terus menyala dalam hati kita dan kita mampu untuk terus memberitakan Injil kepada semua orang dimanapun kita berada. Lah biar api Injil terus menyala. Biar api Injil terus menyala, menyala di kantongku hati. Lah biar akan pun cahaya, tak pancar teruslah dari Ambon, lah dari
Adik-adik dan semua yang di rumah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di saat ini kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati materi yang telah diberikan, bacaan firman yang sudah kami baca. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami yang Tuhan suka. Sehingga Tuhan Yesus, semua itu untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Engkau memberkatilah kehidupan keluarga kami, sehingga kami semua mau tetap kuat, kami semua tetap mau sehat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mulai dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Shalom adik-adik dan semua yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Beta GPM.